Hai Sobat Kampus, senang sekali saya Talita Natania dapat menjumpai Anda semua dalam program baru kami, Bincang ITS. Nah, Sobat Kampus semua pasti pada tahu kan, kalau setiap 5 tahun ITS akan memperbaharui kurikulum. Dan di tahun 2014 kali ini, ITS kembali menerapkan kurikulum baru yang dikenal dengan kurikulum 2014. Dan dalam rangka penyetaraan dari kurikulum 2009 ke kurikulum 2014, Sobat Kampus pasti pernah mendengar yang namanya ekivalensi. Dan sudah hadir bersamaannya hari ini Ibu Nurul Widyastuti dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kurikulum untuk ITS, dan juga Ibu Aulia Siti Aisyah yang akan memberikan pandangannya sebagai dosen terkait kurikulum 2014. Selamat datang Ibu, terima kasih sudah menyempatkan hadir di Bincang ITS. Apa kabarnya nih Bu? Baik. Kalau lagi sibuk apa nih Bu? Kalau akhir-akhir semester seperti sekarang ini? Sibuk mempersiapkan ekivalensi, koreksi. Iya, koreksi nilai ya kayaknya. Oke, langsung aja nih Bu. Terkait dengan kurikulum 2014 seperti yang kita ketahui, sebenarnya apa sih Bu yang mendasari perubahan dari kurikulum ini kali ini? Kurikulum itu pada dasarnya kalau di ITS setiap 5 tahun sekali pasti dilakukan evaluasi. Oh, pasti ada jadi evaluasi itu ya Bu? Sebuah kejadian atau peristiwa yang rutin dilakukan. Oh, sudah rutin. Ya, rutin dilakukan setiap tahun. Itu sebabnya namanya ada kurikulum 2004, 2009, sekarang 2014. Kayak capres aja ya Bu, setiap 5 tahun ganti. Iya. Nah, yang mendasari, yang sangat signifikan selain dari proses evaluasi kurikulum yang sudah berjalan di tahun 2009 sampai 2014 ini adalah adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 tentang pendidikan tinggi dan juga Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jadi dengan adanya peraturan tersebut maka kurikulum kita memerlukan satu, bukan perubahan tetapi memerlukan satu boleh dikatakan memerlukan sesuatu yang perlu di-inline-kan atau disetarakan ya dengan level yang ada di dalam KKNI tadi. Oh, KKNI tadi berarti acuannya tadi, ya dari karena dengan adanya KKNI itu di situ di dokumen permen itu tadi sudah disebutkan bahwa misalnya untuk jenjang S1 itu kan harus berada pada level 6. Nah, maka kurikulum S1 di ITS ini dilihat kembali apakah sudah memenuhi level 6 dari KKNI. Oh, begitu. Ya, bagi yang belum ini harus bisa jadi ada yang masih di bawah level 6, bisa jadi sudah kelebihan dari level 6. Maka itu yang perlu dilihat untuk diselaraskan tadi. Oh, berarti sebenarnya aspek-aspek yang ada di dalam KKNI tadi itu apa aja Bu? Ada aspek apa aja? Aspek yang ada di dalam KKNI itu yang pertama adalah sikap dan data nilai. Sikap dan data nilai. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah kemampuan kerja. Kemampuan kerja. Yang ketiga adalah pengetahuan yang dikuasai. Ya, pengetahuan yang dikuasai itu merupakan core dari prodinya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan manajerialnya. Yang keempat, yang keempat kemampuan manajerial. Kalau tadi Ibu kan dari ITS nih Bu ya, Bu Aulia sendiri mungkin kekurangan dari kurikulum sebelumnya nih seperti apa Ibu melihatnya sebagai seorang dosen? Kan berubah-berubah nih Bu, dari 2004, 2009, 2014, apa sih Bu kekurangannya? Kurikulum yang diperbarui itu sebenarnya kan memperbarui itu artinya menyempurnakan. Maksudnya apa menyempurnakan?
dari isu-isu yang terkini itu kita adopsi, dan Ibu Nurul sudah sampaikan peraturan pemerintah yang tadi dikatakan peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 dan sistem pendidikan tinggi Undang-Undang 1212 itu belum teradopsi di kurikulum yang lama. Kemudian di kurikulum yang lama dalam hal ini 2009, di situ isu yang kita masukkan adalah kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya yang harus dibawa oleh lulusan. Kompetensi ini apa? Kompetensi itu adalah seperangkat tindakan cerdas, bertanggung jawab, dan diakui oleh masyarakat. Tetapi dengan adanya KKNI, ini harus di leveling yang tadi Bu Nurul katakan, bahwa kalau S1 itu harus di level ke-6 ada aspek tata nilai, sikap dan tata nilai, kemudian keterampilan kerja, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan manajerial. Nah, di sini kemampuan manajerial tidak terlihat di kurikulum yang lama. Ya, cenderung terlihat itu adalah pengetahuan yang dikuasai dan keterampilan kerja. Tetapi yang terakhir ini belum terlihat, sehingga perlu itu dilakukan penyempurnaan kurikulum. Begitu. Ya. Jadi kalau misalnya di kurikulum 2014 kali ini Bu, apa sih yang ditambahkan, nilai-nilai apa yang ditambahkan dari kurikulum sebelumnya? Nilai-nilai yang ditambahkan tadi yang seperti disampaikan Bu Aulia, sebagian besar kalau di dalam kurikulum 2009 itu adalah pengetahuan yang dikuasai. Pengetahuan yang dikuasai itu sudah ada, jadi itu sudah ada. Nah, yang belum itu tadi kemampuan manajerialnya dan sikap dan tata nilai. Sikap dan tata nilai sebagian sudah ada, tetapi sebagian belum sesuai dengan yang dimasukkan di dalam KKNI tadi. Oleh sebab itu yang harus diperhatikan di dalam mendesain kurikulumnya, termasuk juga silabusnya untuk tiap-tiap mata kuliah. Jadi sebisa mungkin komponen dari sikap dan tata nilai tadi, kemudian kemampuan manajerial itu ada di dalam mata kuliah. Mata kuliah dari setiap prodi tadi. Kalau boleh tahu nih Bu, proses dari penyusunan kurikulumnya ini sendiri itu seperti apa dan siapa aja sih yang terlibat di dalamnya? ITS mulai bekerja untuk melakukan penyusunan kurikulum ini itu sejak awal tahun 2013. Oh, berarti sudah dari tahun lalu? Sudah dari tahun lalu, ya. Sejak awal tahun 2013 itu di bawah koordinasi langsung diketuai oleh Wakil Rektor 1 ITS. Berarti kemudian di bawah langsung oleh Bapak Wakil Rektor 1. Ya, pusat kurikulum sebagai koordinator pelaksananya. Koordinator pelaksana. Ya. Nah, dari situ dibentuklah tim kurikulum ITS, tim pusat kurikulum ITS yang terdiri atas tadi dari pusat pengkajian dan pengembangan kurikulum, kemudian dekan, kemudian dari kepala waktu itu namanya masih badan kemahasiswaan dan badan akademik, ya, badan akademik, terus kemudian dari P3AI dan dari wakil semua dekan. Kemudian juga dari Direktur Pasca. Nah, dari tim ini kemudian pertama adalah merumuskan buku pedoman, buku pedoman penyusunan kurikulum yang di SK-kan oleh surat keputusan Rektor ITS, melalui surat keputusan Rektor ITS yang harus disetujui oleh Senat, Senat ITS. Jadi kami membuatkan konsepnya, kemudian dirapatkan di dalam Senat, kemudian setelah disetujui Senat itu keluar sebagai surat keterangan Rektor ITS tentang pedoman penyusunan kurikulum. Baru kemudian pedoman penyusunan kurikulum ini digunakan untuk menyusun semua kurikulum yang ada di jurusan-jurusan, baik itu mulai dari D3, D4, S1, S2 sampai S3 dan juga yang profesi tadi. Nah, kalau dari Ibu Aulia mungkin di jurusannya Bu, seperti apa nih proses penyusunan kurikulum 2014-nya? Ya, dalam proses penyusunan kurikulum atau penyempurnaan kurikulum sebenarnya, tadi kan perlu mengetahui peraturan yang baru dan ITS telah mensosialisasi itu melalui beberapa kali workshop bahwa ada peraturan pemerintah mengenai KKNI, Sisdiknas, ya, di situ ada beberapa mata kuliah wajib nasional yang harus diadopsi.
oleh semua prodi yang ada di ITS. Nah, di jurusan sendiri begini, kami di jurusan membentuk tim kurikulum jurusan. Ini yang bertanggung jawab mulai dari pengumpulan data. Data dikumpulkan, kemudian kita lakukan evaluasi kurikulum kita yang lama. Apakah kompetensi lulusan itu sudah cocok dengan yang diminta oleh pasar. Dan di situ kita brainstorming dengan para alumni. Ya, jadi mengadakan lokakarya, mendatangkan alumni. Bagaimana kalau lulusan yang lama mempunyai kriteria yang demikian. Kemudian dilihat dari KKNI tadi, apakah benar level 6 untuk lulusan S1 ini sudah sesuai dengan hasil dari kurikulum yang lama. Ternyata masih perlu ada penyempurnaan, ya, kemampuan manajerial yang tidak secara eksplisit terlihat di situ. Jadi kita lakukan tadi pembentukan tim, kemudian kita mendatangkan alumni untuk tracer study, kita melakukan evaluasi kurikulum lama, dan baru kita mulai untuk menyusun kurikulum yang baru. Nah, Sobat Kampus jangan sampai ketinggalan, karena setelah yang satu ini kita akan membahas mengenai proses ekivalensi yang akan kita lakukan dalam waktu dekat. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang ITS. Thank you for keeping up with us on Bincang ITS. Nah, Ibu Nurul, Bu Aulia, tadi kan kita sudah berbincang-bincang nih mengenai persiapan ITS dalam kurikulum 2014 sendiri. Nah, sementara kan proses transisinya nih yang harus disiapkan oleh mahasiswa, proses ekivalensi. Itu ada yang bilang nih, Bu, prosesnya tuh ribet. Seperti apa sih sebenarnya, Bu, proses ekivalensi mendatang ini? Proses ekivalensi itu sebenarnya nggak ribet gitu ya. Kita harus mempersiapkan apa? Jadi mahasiswa jangan terlalu khawatir dan jangan terlalu takut akan proses ekivalensi tadi. Karena prinsip ekivalensi yang pertama adalah tidak merugikan mahasiswa. Jadi dijamin mahasiswa tidak akan dirugikan dalam proses ini. Ya, karena prinsipnya semua sudah berprinsip pada tidak boleh merugikan mahasiswa. Nah, tadi ditanyakan apa yang harus disiapkan oleh mahasiswa. Yang pertama, kami dari pusat sudah menghimbau kepada masing-masing jurusan untuk melakukan sosialisasi kurikulum dan proses ekivalensi. Setiap jurusan harus melakukan sosialisasi. Ya, ada sosialisasi tersebut. Nah, mohon mahasiswa mengikuti itu sosialisasi. Jadi sebisa mungkin mengikuti sosialisasi tadi, lebih baik datang dari sumber asalnya, dari sumber pertamanya, gitu ya. Jadi jangan hanya mendapatkan informasi dari temannya. Jadi langsung pada saat jurusan mengadakan itu sebaiknya mahasiswa datang. Kemudian mohon diperhatikan untuk semua mahasiswa supaya dia melihat jadwal ekivalensi yang sudah dibuat oleh jurusan. Tiap-tiap jurusan akan punya jadwal yang berbeda-beda. ITS sudah menjadwalkan range waktunya tadi 23 Juni sampai 15 Agustus. Jadi masing-masing jurusan diperkenankan untuk menjadwalkan sendiri-sendiri kapan ekivalensi akan dilakukan. Termasuk juga menentukan dosen ekivalensinya. Jadi masing-masing jurusan sudah punya namanya dosen tim ekivalensi, ya. Terus kemudian nanti jurusan akan sudah membagi masing-masing dosen ini akan melakukan ekivalensi untuk mahasiswa siapa saja, berapa orang. Misalnya ada yang satu angkatan dengan dosen A misalnya, dan seterusnya. Nah, itu mohon diperhatikan siapa-siapa dosen yang mengekivalensi masing-masing mahasiswa tadi. Berarti nantinya yang terlibat di proses ekivalensi ini selain mahasiswa, ada dosen tim ekivalensi jurusan, ya. Jadi dokumennya nanti akan diisi, dokumennya nanti akan bisa dilihat di
SIM akademik. Jadi bisa SIM akademik bisa gitu. diakses melalui Integra. Nanti ada di situ ada Windows-nya untuk melihat dokumen ekivalensi untuk mahasiswa tersebut. Jadi sudah ada dokumen ekivalensinya, mohon diperhatikan di situ. Nanti mahasiswanya bisa melakukan print dari dokumen tadi untuk dirinya sendiri. Setelah di print tadi, mohon diperhatikan sesuai dengan aturan masing-masing jurusan. Jadi misalnya mata kuliah A di 2009 itu ekivalen dengan mata kuliah X di 2014 misalnya. Nah itu yang tahu jurusan, yang mestinya sudah dilakukan sosialisasi di sana. Perhatikan kalau misalnya dia belum lulus atau belum mengambil mata kuliah tadi, dia terekivalen dengan apa, gitu ya. Nah, setelah memperhatikan aturan-aturan itu, mohon dicek tadi dokumennya. Kalau sudah oke, mahasiswa bisa ketemu dengan dosen tim ekivalensinya tadi yang ditunjuk oleh jurusan. Kemudian kalau sudah setuju dengan dokumen tadi, dia bisa menandatangani dokumen itu. Kemudian dosen tim ekivalensi melakukan penandatanganan juga di situ, dan nanti akan juga ditandatangani oleh ketua jurusan atau kaprodi. Itu setelah itu proses selesai, nanti bisa disimpan sebagai dokumen untuk mahasiswa dan disimpan di jurusan serta di BAKP. Oh begitu Bu. Kalau dari Bu Aulia nih, di jurusannya gimana Bu persiapan untuk ekivalensinya ini? Iya. Apa udah ada tanggal khususnya untuk mahasiswa atau gimana? Iya, mungkin sebelum itu tadi seperti dikatakan Bu Nurul, proses ekivalensi itu mempunyai prinsip bahwa satu, tidak merugikan mahasiswa. Gitu. Yang kedua, menurut saya bahwa ini tidak menghalangi proses pembelajaran bagi mahasiswa. Contohnya begini, misalkan ada mata kuliah yang belum terambil di semester 6, itu, tetapi ada satu mata kuliah baru yang ada di tahap persiapan. Ini akan menghambat proses pembelajaran, gitu ya. Jadi dijamin bahwa tidak terhambat proses pembelajarannya. Jadi bagaimana nanti. Kemudian yang ketiga, dipastikan bahwa capaian pembelajaran dari mata kuliah yang belum diambil itu harus sesuai. Ya, begitu. Jadi ada 3 prinsip tadi. Kemudian kalau di jurusan tidak bisa kita melakukan secara kasus secara umum, kasus per kasus. Jadwal sudah disampaikan oleh Bu Nurul tadi, kita start tanggal 23 Juni. Berarti jurusan standby dari tanggal 23 untuk ekivalensi. Iya, itu mengenai jadwalnya. Kemudian kalau tadi kita katakan kasus per kasus gitu. Yang pertama peraturan umum ini bahwa tahap persiapan harus lulus 36 SKS. Kalau sudah lolos di kurikulum yang lama, berarti kurikulum baru juga sudah selesai, gitu kan, untuk tahap persiapan. Kemudian di tahap sarjana. Tahap sarjana ini 144 SKS dikurangi 36 SKS, jadi 108 SKS. Nah, berapa SKS mahasiswa yang belum lulus di kurikulum yang lama, dan kita lihat ekivalensinya di kurikulum yang baru. Jadi melihatnya kasus per kasus nanti ya. Cenderung bahwa diutamakan tadi bahwa capaian pembelajarannya itu tercapai. Itu ada di mata kuliah wajib. Gitu. Jadi ada beberapa yang mungkin diutamakan mata kuliah wajib dulu yang diambil, baru kemudian kalau memang masih ada SKS yang harus diambil lagi itu ke mata kuliah pilihan. Nah, selain tadi Bu persiapan yang harus dilakukan oleh mahasiswa, ada nggak sih hal-hal yang perlu diperhatikan? Karena katanya dengar-dengar ada beberapa mata kuliah umum yang dijadikan satu, seperti apa? Wastek apa kalau hanya nggak salah dengar? Coba Ibu. Ya, untuk hal yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa, yang pertama karena adanya perubahan dalam mata kuliah umum ITS. Mata kuliah umum ITS kan dulu kita punya mata kuliah penciri ITS itu adalah teknopreneurship, terus kemudian PTIK, ya, pengantar ilmu teknologi dan komunikasi, sama atau pengantar ilmu lingkungan, tergantung jurusannya. Ada yang memilih PTIK, ada yang memilih pengantar ilmu lingkungan tadi. Nah, pengantar PTIK dan PIL ini yang sekarang mengalami perubahan. Jadi sekarang kita nanti akan punya mata kuliah yang namanya wawasan
Teknologi dan Komunikasi Ilmiah yang merupakan mata kuliah yang mengintegrasikan penciri ITS ya sebagai institut teknologi dan mata kuliah Bahasa Indonesia. Oh gitu. Gitu. Satu lagi adalah mata kuliah umum nasional yaitu Kewarganegaraan dan Pancasila yang diintegrasikan juga dengan Bahasa Indonesia tadi. Jadi ada yang namanya wawasan kebangsaan, masing-masing tadi wawasan teknologi dan komunikasi ilmiah dan wawasan kebangsaan ini 3 SKS, banyak 3 SKS. Nah, bagi ini perlu diperhatikan, bagi mahasiswa yang sudah lulus kewarganegaraan, maka dia tidak harus mengulang wawasan kebangsaan. Kecuali bila dia belum lulus atau belum mengambil bahasa Indonesia. Bila belum mengambil bahasa Indonesia, maka dia harus memilih salah satu wawasan kebangsaan atau wawasan teknologi. Oh, begitu Bu. Jadi kalau yang PTIK dan PIL tadi itu diekivalensikan dengan wawasan teknologi dan komunikasi ilmiah. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, di beberapa jurusan mata kuliah umum ini ada yang diletakkan di semester 7. Oh iya. Jadi kalau yang mahasiswa belum mengambil mata kuliah yang di semester 7, dia tetap harus mengambil mata kuliah tadi. Mata kuliah wawasan kebangsaan dan wawasan teknologi. Ya, salah satu tadi. Meskipun dia sudah lulus tahap, tetapi sudah disampaikan Bu Aulia tadi bahwa kalau dia sudah lulus tahap tidak akan mempengaruhi tingkat kelulusan tahapnya. Jadi dia jangan khawatir dengan ikut kuliah di semester 2 misalnya, kemudian nanti akan kena DO. Nggak perlu ya, itu berarti sudah tidak. Nah, kalau dari jumlah SKS sendiri nih Bu, katanya ekivalensi ini bikin lulusnya molor katanya gitu. Ada anak ITS kan membingungkan hal tersebut. Ya, baik. Pada dasarnya tadi kembali saya ulangi, kita mengupayakan untuk tidak merugikan mahasiswa dan tidak menambah masa studi mahasiswa menjadi lebih lama. Ada batas-batasnya nggak sih Bu? Ada batasnya. Jadi kalau untuk masing-masing jenjang itu untuk S1 gitu ya, akibat adanya proses ekivalensi tadi bisa dimungkinkan jumlah SKS total mahasiswa tadi bisa jadi lebih besar daripada jumlah total SKS jenjang dia lulus. Saya ambil contoh misalnya untuk S1 itu kan 144 SKS untuk bisa lulus S1. Nah, dengan adanya ekivalensi bisa jadi gitu ya. Bisa jadi dia lebih dari 144 gitu. Nah, di ITS sudah memberikan batas maksimumnya. Kalau batas maksimum untuk S1 itu 152 SKS. 152 S1. Untuk S1. Kemudian untuk S2 itu 42. Untuk D3 116 Bu ya. 116 untuk LJ itu 74 SKS. Nah, itu. Kalau nanti lebih dari itu mohon dikonsultasikan dengan dosen tim ekivalensi tadi. Ya, oke. Nah, Ibu, kalau misalnya nih mahasiswa masih bingung atau kekurangan informasi mengenai ekivalensi ini, bisa mengakses kemana atau tanya-tanya kemana nih Bu? Oke. Bila mahasiswa bingung ingin menanyakan tentang proses ekivalensi ini, yang paling cepat itu adalah menghubungi dosen tim ekivalensi yang sudah ditunjuk oleh jurusan untuk mahasiswa itu tersebut. Oke. Terus katanya ada SIM ekivalensi itu mulai bisa diakses kapan mungkin Bu? Insya Allah SIM ekivalensi akan bisa diakses tanggal 23 Juni. Jadi mulai dari 23 kita bisa akses mengenai ekivalensi melalui Integra ya Bu? Benar, karena proses ekivalensi itu baru bisa berjalan setelah semua nilai sudah keluar gitu. Nah, batas nilai dosen mengeluarkan nilainya itu tanggal 20 Juni. Jadi nilai termasuk yang nilai terakhir semester ini itu akan sudah ada di dokumen ekivalensi. Oh gitu, berarti semua info dari kurikulum kita yang lama sudah ada di SIM ekivalensi. Iya, jadi nilai-nilai yang sudah didapatkan oleh mahasiswa, dia lulus atau tidak itu sudah langsung diambil dari data SIM akademik. Oke. Ya, terima kasih nih Ibu Nurul dan Ibu Aulia atas waktunya. Sukses selalu dengan pekerjaan dan semoga proses ekivalensinya berjalan dengan lancar ya Bu. Ya, Sobat Kampus, sampai di sini dulu perbincangan kita pada hari ini dengan Ibu Nurul dan Ibu Aulia. Semoga
perbincangan kali ini memberikan manfaat buat sobat kampus semua terkait ekivalensi yang akan kita jalani. Dan jangan lupa untuk memfollow Twitter kami di @itstv_official dan juga mensubscribe akun kami di YouTube di Eureka TV ITS. Have a nice day and bye-bye.